Oke ya, untuk tugas pokok dari gerakan pramuka. Tugasnya jelas yaitu menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi generasi muda ya, dan menyiapkan tunas-tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, membina dan mengisi kemerdekaan secara bangun dunia yang lebih baik. Jadi gerakan pramuka atau pramuka itu sendiri sudah menjadi bagian dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, maka jangan heran ketika pramuka itu atau ekstrakurikuler pramuka itu diwajibkan dari tingkat SD yaitu siaga sampai SMP nanti penggalang, sampai ke tingkat SMA, SMK maupun MA itu untuk penegak semuanya wajib ya. Karena wajib berarti adik-adik semua khususnya kelas 10 berarti harus mengikuti. Oke, itu tugas pokok ya. Dan kakak di sini tidak akan secara detail membahas tiap-tiap bab atau tiap-tiap pasalnya karena nanti adik-adik bisa pelajari sendiri. Kakak hanya akan menekankan pada poin-poin tertentu saja. Oke, bab 4 ada pendidikan kepramukaan ya, dari pendidikan, nilai, prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, kode kehormatan serta moto pramuka. Berikutnya bab 8 nilai ya, nilai kepramukaan mencakup ada 10 hal, nanti adik-adik bisa baca sendiri karena kita dibatasi dengan durasi tentunya ya. Ini baru D atau anggaran dasar, belum masuk ke anggaran rumah tangga. Ya, prinsip dasar kepramukaan di pasal 9, pasal 10-nya ada metode kepramukaan ya. Dalam metode di sini kepramukaan adalah metode belajar interaktif dan progresif yang dilakukan melalui pengamalan kode kehormatan pramuka. Ya, kode kehormatan sudah tahu Adik apa? Ada? Ya, Trisatya ya, dan ada Dasa Dharma. Oke. Berikutnya sistem amangnya bagaimana? Ini berkaitan untuk lebih condong untuk digunakan pembina ya. Maka dari rasa kita lewat saja kiasan dasarnya ya. Ada kode ini kode kehormatan pramuka. Ya, adik-adik harus mengetahui sebagai seorang anggota pramuka harus mengetahui kode kehormatannya. Jangan sampai tidak tahu ya. Di sini dalam pasal 13 kode kehormatan pramuka ya, ayat 1-nya. Kode kehormatan pramuka merupakan janji dan komitmen diri serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan kepramukaan. Kode kehormatan pramuka terdiri seperti yang telah kakak sampaikan tadi, yaitu ada Satya Pramuka, ada Dharma Pramuka. Kalau dalam penegak berarti ada Tri Satya dan Dharma itu berarti Dasa Dharma. Ada itu sudah hafal semua kan ya tentunya? Ada yang belum hafal di sini? Kalau belum nanti bisa dibuka kembali lagi ya buku saku pramukanya, atau bisa cari nanti browsing karena di ya internet sangat banyak sekali apa itu Trisatya dan Dasa Dharma, atau nanti bisa diskusi dengan kakak Dewan Ambalan ya. Sebagai seorang pramuka harusnya sudah hafal ya antara Satya Pramuka dan Dharma Pramuka itu. Oke, kita lanjut ke kode kehormatan berikutnya ya. Nah, kode kehormatan itu dilaksanakan baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat. Jadi seorang anggota pramuka yang baik dalam berperilaku di masyarakat ya, baik untuk pribadi maupun dalam bergaul itu harus berpegang teguh pada Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Kembali lagi seperti di pasal sebelumnya di bab 1 ada tujuan, yaitu tujuan gerakan pramuka itu mendidik agar para pesertanya itu berakhlak mulia dan memiliki rasa cinta tanah air. Maka dari itu kode kehormatan ini sangat penting adik-adik untuk pahami. Jangan sampai kalian sebagai seorang pramuka tidak mengetahui ya, tidak mengetahui kode kehormatan, tidak mengetahui Satya Pramuka, tidak mengetahui Dasa Dharma sehingga dalam berperilaku kurang elok. Maka dari itu ini sangat penting, tidak hanya dipahami, tidak hanya dihafalkan, tapi juga harus dipedomani dan juga harus dihayati dan diamalkan. Ini yang lebih penting lagi ya. Jadi pengamalan yang lebih penting. Oke, kita lewati yang lainnya, nanti ada bisa belajar lagi. Saya moto jelas semuanya tahu ya. Moto gerakan pramuka, maka setiap kakak-kakak pembina atau kakak dari Dewan Ambalan menyampaikan pasti akan mengucap moto Satyaku ku dharmakan, dharmaku ku baktikan. Pasti adik-adik sering mendengarnya. Ya, itulah moto dari gerakan pramuka ya.
Berikutnya pasal 15 tidak kita lewati, jenjang juga kita lewati, peserta didik ya, ini yang seperti Kak tadi sampaikan, kegiatan pramuka itu dimulai dari SD, SMP, SMA, SMK atau MA, yaitu dimulai dari siaga, penggalang, penegak sampai ke pandega di perguruan tinggi. Di sini adik-adik kelas 10 ada yang mengikuti kegiatan pramuka dari SD, dari siaga, atau langsung tiba-tiba langsung di SMA karena diwajibkan baru ikut kali ini? Ya, tidak apa-apa ya. Kalau yang baru ikut di SMA tidak masalah, yang penting nanti kita bisa belajar bersama-sama. Silakan nanti adik-adik bisa gali ya pengetahuan tentang kepramukaan dari kakak-kakak Dewan Ambalan yang tentunya mereka akan dengan senang hati membimbing adik-adik dalam berkegiatan di kepramukaan. Oke, sekarang berikutnya tenaga pendidik kita lewati, kurikulumnya juga kita lewat saja. Satuan Pendidikan Kepramukaan ya, itu ada gugus depan dan ada pusdiklat. Jadi kalau di SMA kita SMA Ambalan Gajah Mada SK Trimurti itu namanya gugus depan. Adik-adik sudah tahu ya, pasti. Ada yang tahu nomor gugus depan untuk SMA Negeri 1 Ndoro nomornya berapa? Nomornya berapa Kak? Ya, itu dari Kak ya. 079 itu untuk putra dan 080 itu untuk yang putri. Jadi nomornya beda ya, tiap gugus depan itu pasti dimiliki dua nomor, satu untuk putra, satu untuk putri ya. Makanya ketika ditanya berapa nomor gugus depan Anda, harus tahu dari mana SMA Negeri 1 Ndoro nomornya berapa, jangan sampai ditanya orang ya, tidak tahu kan lucu. Maka diingat ya, nomornya 079 dan 080 itu di bed kalian, di bed Ambalan atau di itu pasti ada ya. Silakan bisa dilihat. Oke, itu nomor gugus depan ya. Terus pusdik itu adanya di mana ya? Kan ini di sini dalam Satuan Pendidikan Kepramukaan dari gugus depan dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Pusdiklat yang memiliki adalah tingkat Kuarcap, Kuarda sampai ke Kuarnas ya. Kalau di Kuarcap itu berarti Pusdiklacap, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Cabang. Kalau di daerah atau kuartir daerah itu Pusdiklada. Kalau di nasional jelas Pusdiklatnas ya, tingkat nasional. Jadi masing-masing. Kalau gugus dewan punya enggak? Tidak punya ya, karena hanya ada di tingkat nasional, tingkat daerah sampai ke tingkat cabang atau mungkin ke kabupaten ya, tingkat kabupaten kota. Itu seperti itu. Berikutnya, nah ini gugus depan. Ya, kita lewati saja. Terus ya pasal 22 juga kita lewati, evaluasi akreditasi dan sertifikasi di bagian kelima juga kita lewati ya pasal 23-nya, karena masih banyak ini sampai bab ke-13, ini baru sampai bab kelima. Bab kelima organisasi ya. Nah, ini anggota bab kelima dalam organisasi tentang keanggotaan pasal 26, yaitu anggota gerakan pramuka adalah perseorangan warga negara yang secara sukarela dan aktif mendaftarkan diri sebagai anggota gerakan pramuka. Nah, di sini berarti aktif ya, secara sukarela maupun aktif mendaftarkan diri. Kira-kira adik di sini secara sukarela menjadi anggota gerakan pramuka di Ambalan Gajah Mada SK Trimurti itu secara sukarela daftar sendiri atau terpaksa deh? Ya, tentunya ada yang senang kegiatan pramuka, juga ada yang terpaksa. Iya Kak, saya ada di pramuka itu karena terpaksa, karena diwajibkan. Kalau enggak nanti saya nggak dapat nilai, katanya nggak naik kelas ya. Tapi lebih baik lagi itu menjadi seorang pramuka itu sukarela ya, dan aktif mendaftarkan diri. Karena dalam kepramukaan kita akan mendapatkan banyak ilmu ya. Ilmu yang tidak kita dapatkan di ruang kelas nanti akan kita dapatkan waktu di lapangan atau waktu mengikuti kegiatan pramuka. Dan manfaatnya banyak sekali. Kakak sendiri sudah merasakan manfaat dari gerakan pramuka itu ya. Berpramuka itu sangat menyenangkan dan banyak pengalamannya, juga nanti banyak temannya. Oke ya. Berikutnya pasal 27 pramuka utama kita lewati ya, pasal 28 kita lewati biar lebih cepat lagi kita juga mengejar durasi ya. Untuk pasal 31 kuartir ya. Kuartir adik-adik sudah tahu ya, kuartir terdiri dari kuartir ranting itu yang di tingkat kecamatan, kuartir cabang tingkat kabupaten kota, kuartir daerah itu tingkat provinsi, dan kuartir nasional di tingkat nasional. Oke, ya kepengurusannya ya kita lewati, nanti kita akan pelajari lebih lanjut ketika mungkin semoga pandemi sudah ya berakhir, sehingga nanti kita bisa bertatap muka, kita bisa kupas lebih dalam lagi mengenai anggaran dasar ini. Oke, ya ada Dewan Kehormatan kita lewati. Berikutnya ya
satuan karya pramuka. Nah, satuan karya perlu kakak jelaskan di sini karena nanti ketika kalian menjadi penegak